Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Indriani, kelas 4C, program studi pendidikan akuntansi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang jenis-jenis biaya. Berikut adalah dasar pengelompokannya, yaitu fungsi organisasi, periode perbandingan, ketelusuran ke objek biaya, perubahan volume kegiatan, kemampuan manajer untuk mengendalikan, pengambilan keputusan, dan dampak keputusan terhadap biaya keluar. Yang pertama adalah fungsi organisasi, terdiri dari biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku merupakan biaya yang dikeluarkan terkait dengan bahan baku pembuatan produk, seperti kayu bagi perusahaan mebel. Biaya tenaga kerja merupakan nilai jasa dari sumber daya manusia yang diberikan dalam satuan uang, contohnya seperti gaji karyawan. Biaya overhead pabrik merupakan semua biaya pabrik yang dikeluarkan selalu untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, contohnya biaya pemeliharaan. Selanjutnya adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi merupakan biaya yang erat berkaitan dengan fungsi pengembangan, pemasaran atau distribusi, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya, terdiri dari biaya administrasi dan biaya penjualan. Biaya administrasi adalah semua biaya yang berhubungan dengan administrasi umum organisasi yang tidak dapat diestimasi secara tepat baik untuk pemasaran ataupun produksi. Contohnya, gaji manajemen puncak, biaya administrasi, pencetakan laporan tahunan, akuntansi umum, penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Selanjutnya, biaya penjualan adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk memasarkan dan mendistribusikan barang atau jasa. Biaya tersebut sering mengacu pada biaya mendapatkan pesanan pelanggan dan memenuhi pesanan pelanggan. Contohnya, gaji tenaga penjual, iklan, pergudangan, pelayanan, pengiriman, dan lain-lain. Yang kedua adalah periode perbandingan, terdiri dari biaya produk dan biaya periode. Biaya produk diterapkan pada produk yang diproduksi dan dijual perusahaan. Biaya produk mengacu pada semua biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau memproduksi produk jadi. Contoh, biaya produk termasuk biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya periode adalah biaya yang dibebankan untuk periode waktu tertentu yang terjadi. Contohnya, beban penjualan dan distribusi, beban iklan, beban administrasi dan umum. Yang ketiga adalah ketelusuran ke objek biaya, terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya, upah kerja yang langsung terlibat dalam proses produksi barang di pabrik dan ongkos angkut. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Contohnya, biaya depresiasi, asuransi, dan listrik. Yang keempat adalah perubahan volume kegiatan, terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan tertentu. Contohnya dari biaya tetap adalah biaya gaji. Kemudian, biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Terakhir, biaya campuran adalah biaya yang berisi biaya tetap dan campuran. Contohnya, biaya pengoperasian mobil,
Yang menjadi biaya tetap adalah asuransi dan penyusunan, sedangkan biaya variabelnya seperti bensin. Yang kelima adalah kemampuan manajer untuk mengendalikan, terdiri dari biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh tindakan dari akuntan tertentu dari usaha tersebut. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung yang dikendalikan secara langsung oleh pihak manajemen. Biaya tak terkendali adalah biaya yang tidak dapat dibebankan tanggung jawab pengeluarannya oleh seorang manajer pusat biaya. Contohnya, biaya penyusutan mesin. Hal ini dikarenakan biaya penyusutan mesin tidak bisa dipengaruhi dan bukan tanggung jawab manajer pusat biaya di mana penyusutan dibebankan. Yang keenam adalah pengambilan keputusan, terdiri dari biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu, tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Biaya relevan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya relevan harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya operating pabrik. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan dan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif yang dipilih. Oleh karena itu, biaya tidak relevan tidak harus dipertimbangkan dalam pembuatan keputusan. Contohnya, biaya penyusutan mesin. Yang terakhir adalah dampak keputusan terhadap biaya keluar, terdiri dari sunk cost dan out of pocket cost. Sunk cost merupakan biaya masa lalu yang sudah tidak terjadi secara ekonomis, tidak layak dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Sebagai contoh, pembelian mesin pabrik yang mahal dengan garansi setahun. Terakhir, out of pocket cost adalah biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Contoh, perusahaan sekarang mengambil keputusan untuk melakukan ekspansi usaha. Keputusan ini mengakibatkan munculnya biaya-biaya tertentu seperti upah karyawan akan dipekerjakan dan bahan habis pakai yang akan digunakan.